عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sekarang masuk ke hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan yang apabila saya amalkan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yang memiliki kunyah Abul Abbas, dan termasuk keunikan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dibawakan dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau tidaklah menulis satu sahabat kecuali beliau mencantumkan si kunyahnya, sehingga mengenalkan kepada kita semua kunyah para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mendapatkan kemuliaan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan tersebut. Beliau dari kalangan Ansar, dari suku Khadraj, dari kabilah Khadraj, dari pecahannya lagi As-Sa'id. Nama beliau sahabat perawi ini namanya Hazna. Kemudian termasuk sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati ada seseorang yang memiliki nama yang namanya itu memiliki makna yang jelek, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya. Maka sahabat yang mulia ini yang namanya Hazan diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal. Apa Hazan artinya? Hazan itu tanah yang keras dan tandus, itu Hazan. Tanah keras dan tandus, tidak cocok untuk bercocok tanam di tanah tersebut. Maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya dengan nama Sahal. Sahal itu artinya kebalikan dari Hazan. Sahal itu tanah dataran yang subur dan mudah untuk dicocok tanam. Artinya apa? Nama-nama yang seseorang dapat dari orang tuanya dan ia mengembannya ketika hidup, maka mempengaruhi kepribadiannya. Sa'id bin Musayyib menceritakan bahwasanya kakeknya yang bernama Hazan, namanya persis seperti nama yang dirubah oleh Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya, maka Hazan ini tidak mau, enggak. Saya tidak akan merubah nama yang orang tuaku telah memberikan kepadaku. Maka karena namanya tidak ada di dalamnya kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan Hazan ini memiliki nama dengan nama yang demikian. Kata Sa'id, cucunya mengatakan ataupun anaknya mengatakan, saya mendapati di dalam rumah saya, orang tua saya senantiasa memiliki pendapat yang sangat keras sekali. Keras. Susah untuk dirubah. Karena apa? Namanya ini mempengaruhi orang tersebut. Dan apabila nama yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang namanya di dalamnya ada kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya. Sebagian sahabat ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam, namanya memiliki nama-nama yang di dalamnya kesyirikan. Seperti namanya Abdurrahman ibn Auf. Namanya adalah Abdul Uzza. Apa Abdul Uzza? Hambanya Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti dengan Abdurrahman. Dan yang unik, yang mungkin jauh dari materi kita, akan tapi ada kedekatan juga dengan pembahasan ini. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ada 4. Yang 2 beriman dan yang 2 mati kafir. Yang beriman siapa? Abbas, Hamzah. Yang mati kafir siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Para ulama mengatakan 2 yang mati kafir, kedua-duanya memiliki nama yang di dalamnya ada kesyirikan. Sehingga nama yang ada pada diri keduanya mempengaruhi kehidupan mereka. Abu Talib nama aslinya Abdu Manaf, budaknya Manaf, hambanya Manaf. Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza, sehingga mati dalam keadaan kafir. Adapun Hamzah artinya apa? Singa. Hamzah dan Abbas yang suka cemberut itu tidak ada di dalamnya nama yang berbahaya untuk akidah. Jadi nama memiliki pengaruh untuk kepribadian seseorang. Sehingga kita ketika memberikan nama untuk anak-anak kita, maka kita pilihkan nama-nama yang kita itu terkagum-kagum dengannya. Seperti nama-nama para sahabat atau nama-nama pemain bola. Nama-nama sahabat. Nama-nama orang saleh yang dengannya kita berharap nama-nama tersebut bisa menjadi pengaruh baik terhadap anak yang kita berikan nama. Termasuk juga dibolehkan juga memberikan nama dengan nama-namanya para nabi. Dibolehkan. Seperti sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan namanya dengan nama putranya dengan nama Ibrahim. Begitu juga dibolehkan juga dengan pendapat yang rajih memberikan nama untuk putra kita dengan nama-nama malaikat. Dan ini termasuk yang dibolehkan.
Dan sahabat yang mulia ini termasuk sahabat Sahal ibn Sa'ad ibn Malik. Ini termasuk sahabat yang memiliki umur yang sangat panjang. Umur yang sangat panjang. Sehingga beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah pada tahun 91 Hijriah. Jadi usianya panjang, umurnya lebih dari 100 tahun. Kalau Musailimah Al-Kadzdzab ketika mati di tangan Wahsy umurnya berapa tahun? 150 tahun. Musailimah Al-Kadzdzab iya, usianya 150 tahun dan mati di tangannya Wahsy. Wahsy ini orang yang dulu membunuh Hamzah, kemudian dia membunuh Musailimah dalam peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di dalam hadis ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang luar biasa. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku dua hal yang dengannya saya mendapatkan dua hal yang biasanya dua hal ini tidak bertemu. Yang pertama mendapatkan cintanya Allah, yang kedua mendapatkan cintanya manusia. Terkadang kita itu memiliki pilihan antara cintanya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya manusia. Ketika misalnya kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan orang-orang yang tinggal bersama kita ataupun menjadi rekan kerja kita akan cinta kepada kita, akan simpati kepada kita, akan tapi menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Misalnya kita punya teman kerjanya bukan mahram kita, perempuan bukan mahram kita. Ngobrol-ngobrol menjulurkan tangan. Antara enggak enak hati ataukah enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Antara perintah Allah supaya kita tidak bersentuhan dengan yang lawan jenis ataukah kita menjaga perasaan dari orang yang ada di hadapan kita. Dilematis enggak? Terkadang demikian. Dan banyak hal-hal yang dengannya kita bertentangan. Hanya ada satu pilihan. Cintanya Allah ataukah cintanya manusia. Dan siapa yang lebih mengutamakan cintanya manusia daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia bersusah payah berupaya untuk menuai cintanya manusia walaupun dengannya dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepadanya balasan sebalik dari tujuan yang ia melakukan dengannya larangan-larangan Allah. Maka Allah jadikan manusia murka kepadanya dan jadikan Allah Subhanahu wa taala murka juga kepadanya. Sebaliknya ketika ada orang-orang yang dia lebih memprioritaskan ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengannya dia mendapatkan manusia tidak ridha kepadanya, tidak cinta kepadanya, maka hati-hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia condong kepada orang tersebut. Bisa jadi ketika dia melihat ada orang-orang di hadapannya melakukan kemungkaran, lebih-lebih kesyirikan, dia mengingatkan. Walaupun orang yang mendengarnya itu tidak suka, yang penting menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta. Dan sahabat yang mulia ini bertanya kepada Rasul satu amalan yang dengannya dia mendapatkan cinta manusia dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu amalan yang amalan tersebut apabila dilakukan maka mendapatkan dua hal yang besar ini. Yang pertama cintanya Allah, yang kedua cintanya manusia itu dengan melakukan zuhud.
Yang Rasulullah katakan wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Wazhad fima 'indallah yuhibbakallah. Maaf, wazhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadamu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka manusia akan cinta kepada engkau. Zuhud adalah ketika seseorang menghadapi dunia dan dia enggan terhadap dunia tersebut. Ada keengganan terhadap dunia. Dan seseorang ketika mengambil dari dunia yang ada pada dirinya, yang sampai kepada dirinya, tidaklah mengambil dari dunia tersebut kecuali apa yang bermanfaat untuk dirinya. Artinya ketika seseorang zuhud terhadap dunia, bukan berarti dia membuang dunia dari tangannya, tidak. Karena ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Rasulnya terhadap orang-orang yang beriman, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta, dengan dunia. Seperti apa? Ibadah haji. Ibadah haji sekali jalan berapa yang langsung jalan? Bisa 1,5 miliar. Iya kan? Makanya bukan berarti kita meninggalkan dunia tanpa kita tidak mau kerja, tanpa kita tidak mau berusaha. Maka ini bukan zuhud. Ini adalah kejahilan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati ada orang-orang yang berkumpul di masjid di waktu duha. Waktu duha adalah waktu manusia mereka berusaha untuk mencari nafkah. Ada yang kerja dengan cara memanggul, apa saja yang di pasar. Ada yang cara mendorong, ada yang cara berniaga, ada yang masuk kantor mungkin zaman sekarang. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur mereka, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami enggan terhadap dunia. Kami bertawakal kepada Allah. Pada saat itu Masjid Nabawi bukan seperti sekarang. Pada saat itu Masjid Nabawi isinya kerikil. Jadi Umar bin Khattab langsung ngambil kerikil, disambit mereka semuanya. Ayo keluar, pergi dari masjid. Karena dari atas itu tidak turun emas, tidak turun dinar, tidak turun dirham, tidak. Kan tapi kalian harus berusaha, dan itu pun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan artinya zuhud itu ketika seorang mendapatkan karunia nikmat dari Allah kemudian dia pakai bajunya compang-camping. Dia tidak mau pakai baju bagus, tidak mau pakai alas kaki bagus. Maka ini tidak boleh. Termasuk cara zuhud yang benar bisa jadi ketika seseorang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menampakkan keluasan rezeki tersebut kepada orang-orang yang ada di hadapannya, dengan dia berpenampilan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kelasnya. Itu termasuk cara bersyukur kepada Allah, dan itu adalah zuhud. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Shalih Al-Utsaimin, bisa jadi seorang di atas kemewahan dan dia pada saat itu dalam keadaan zuhud. Allahu Akbar. Bisa jadi. Dan bisa jadi seseorang di dalam kefakiran dan dia itu tidak zuhud karena dia fakir dan hatinya dipenuhi dengan dunia. Adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan harta kepadanya, akan tapi hartanya tidak sampai kepada hatinya, hanya berhenti di tangannya. Ia jadikan harta tersebut untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau qadhi besar di negeri Mesir. Beliau hidup di tengah kemewahan. Beliau pejabat besar. Sehingga apabila datang, mungkin kalau sekarang pakai patwal kali. Jadi ada konvoi.
Dan sebelum beliau sampai ke tempat tujuan, minyak wanginya itu sudah sampai terlebih dahulu. Dan apabila beliau meninggalkan satu tempat, maka aroma parfumnya itu masih tetap. Orang tahu, oh tadi di sini ada hakim yang bernama Ibn Hajar Asqalani. Ada orang Yahudi yang hidupnya susah banget. Susah. Kremotnya susah. Bau badannya. Pakaiannya compang-camping. Orang kafir. Dia datang kepada Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah berupaya untuk memberikan subhat. Salah orang dia. Mau memberi subhat, nggak taunya salah orang. Orang Yahudi ini mengatakan kepada imam ini, wahai orang alim, wahai qadhi, engkau ini di atas kemewahan luar biasa, sedangkan saya di atas kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan, susah sekali. Sedangkan Nabi kamu mengatakan bahwasanya dunia itu penjaranya orang beriman. Bagaimana dikatakan penjara orang beriman, sedangkan saya seperti ini, sedangkan kamu seperti itu. Paham gak ya, kawan? Jadi orang Yahudinya tahu hadis dari Nabi, hadisnya sahih lagi. Tahu hadis dan mengimaninya, benar itu, sehingga ditanyakan dan mempertanyakan keadaannya, saya ini berada di dalam surga dunia buat orang kafir, di dalam surga. Dan orang beriman di atas penjara ketika ada di dunia. Kok sekarang kebalik? Maka kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau katakan, saya dengan kenikmatan yang ada pada diri saya sekarang, apabila saya diperkenankan oleh Allah masuk surga, maka kenikmatan yang ada di dalam surga itu apabila dibandingkan dengan sekarang, maka saya bagaikan di dalam penjara. Karena kenikmatan di surga malah ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak pernah tergambar di benak seseorang dan tidak pernah terdengar oleh telinga seseorang. Dan engkau dengan kehidupan engkau yang merana, lagi susah, sekarang engkau ini berada di surga. Karena apabila engkau mati dalam keadaan kafir, maka engkau ketika dimasukkan dalam api neraka, azabnya sangat pedih, sehingga engkau sekarang lagi ada di surga apabila dibandingkan dengan azab api neraka. Maka tak ada jalan lain buat si Yahudi ini kecuali mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia sehingga manusia akan cinta kepada engkau. Zuhud terhadap apa yang ada pada diri manusia artinya seseorang tidak meminta kepada orang yang ada di hadapannya, tidak mengharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga ketika seseorang meminta kepada seseorang yang dia ada di hadapannya, pertama dikasih, kedua dikasih, ketiga dikasih, keempat dikasih, akan tapi hati orang tersebut yang tadinya suka akan menjadi tidak suka, sehingga memberatkan orang yang senantiasa di hadapan orang tersebut. Maka ketika seseorang itu zuhud di hadapan orang lain dengan dia tidak meminta terhadap orang-orang yang ada di hadapannya, bahkan dia memiliki keengganan terhadap apa yang ada di tangan orang lain, tidak pernah mengharap, tidak pernah dengki terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita berusaha untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hasad, kita senang dengan kesenangan orang lain, kita susah dengan susahnya orang yang ada di hadapan kita. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, tingginya kemauan dan
tingginya himmah para sahabat, tingginya tekad para sahabat, dan kemauan keras para sahabat ridwanullahi alaihim. Himmahnya sangat besar, sehingga mereka tidaklah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Tidak ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ajarkanlah satu amalan yang dengan amalan tersebut saya anti bacok. Ada nggak? Nggak ada. Wahai Nabi, ajarkanlah kepadaku satu amalan yang dengannya saya itu bisa tajir melintir. Nggak ada. Padahal para sahabat kalau kaya apa kayanya luar biasa, dan mereka jadikan untuk agama. Tapi tidak ada, karena buat mereka dunia itu hina di mata mereka. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ditarbiyah demikian. Dunia di mata para sahabat sangat hina. Para sahabat ketika mendapatkan dunianya langsung mereka sebar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad ketika masuk kepadanya subsidi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan nilai yang sangat besar. Dia kalau kita akan dapat duit mengucapkan alhamdulillah, bahkan terkadang sujud syukur. Para sahabat enggak, ikhwan. Para sahabat apa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang kepadanya subsidi yang sangat besar untuk dirinya loh, bukan untuk masyarakat. Istrinya kaget. Emang Amirul Mukminin meninggal dunia karena yang datang dari utusannya Amirul Mukminin? Tidak, ada perkara yang lebih besar dari itu. Subsidi yang sangat besar. Langsung tidaklah pagi tiba kecuali hartanya sudah dibagikan kepada kaum muslimin. Abdullah bin Umar, beliau adalah orang yang para sahabat, pembesar para sahabat seperti Muawiyah radhiyallahu anhu menghormati sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga ketika memberikan subsidi dengan sangat besar sekali. Pernah dalam satu malam beliau mendapatkan 10.000 dinar. 10.000. Jadi tidaklah sampai pagi hari kecuali nilai yang sangat besar itu sudah bagi untuk kaum muslimin. Sehingga di pagi harinya kaget, dia mau beli ini beli itu sudah nggak ada sama sekali. Saking apanya? Dilatih. Demikian juga Aisyah. Ketika membagikan hartanya dengan luar biasa, dan itu tarbiyah dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, mereka ketika bertanya, pertanyaannya itu yang berkaitan dengan surga, masuk surga. Yang pertanyaannya itu berkaitan dengan selamat dari api neraka. Tidak lebih dari itu. Pelajaran yang kedua, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Karena dalam hadis ini wazhad fima 'indan nas yuhibbakan. Wazhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada engkau. Dalam hadis ini Rasulullah mensifati cinta untuk Allah. Di dalam banyak ayat Allah sebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, berittibalah, ikutilah aku. Niscaya Allah cinta kepada kalian. Artinya Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut, maka sifat-sifatnya semuanya itu tidaklah menyerupai sifat-sifat yang ada pada diri selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah menjelaskan
Allah cinta, memiliki cinta, manusia memiliki cinta, maka di antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas sekali, sebagaimana ada perbedaan antara wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan antara zatnya Allah dengan wujudnya manusia. Jadi tidak boleh kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak seperti ketika Allah jelaskan bahwasanya Allah Maha mendengar dan manusia mendengar, maka tidak boleh kita samakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sama dengan manusia dalam mendengarnya. Tidak, karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang berikutnya, pelajaran yang ketiga, bahwasanya seseorang tidak mengapa untuk berusaha mendapatkan cinta manusia. Tidak mengapa. Ketika berbuat baik kepada seseorang, ketika bertutur sapa, ketika berakhlakul karimah, dia dalam rangka supaya orang-orang yang ada di hadapannya itu cinta kepadanya, maka itu tidak mengapa. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, sehingga manusia akan cinta kepada engkau. Boleh. Sebagaimana ketika kita mengucapkan salam, ketika salam ditebar terhadap kaum muslimin, maka akan ada rasa cinta di antara kaum muslimin. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, maka kita tidak mengapa. Dalam rangka menjadikan mereka itu cinta kepada kita, tidak mengapa. Karena hadis ini sifatnya umum, an-nas, manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Walaupun setelah kita berbuat baik, apakah mereka mau simpati ataukah cinta kepada kita, maka kita tidak mempedulikan, yang penting kita berbuat baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, keutamaan zuhud di dunia. Dan makna zuhud seperti yang sudah kita sebutkan, untuk meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan ketika melakukan dan mengambil bagian dari dunia yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya zuhud, ketika seorang melakukan zuhud di dunia, termasuk cara seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti makna tekstual yang tercantum dalam hadis ini. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada engkau. Dan cara-cara seseorang, sebab-sebab seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di antaranya seperti yang dalam ayat yang tadi saya sebutkan, surat Ali Imran ayat ke-31, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Niscaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kalian. Dan termasuk seseorang untuk mendapatkan cintanya Allah berbuat ihsan.
Apa ihsan? Berbuat baik kepada manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Dan termasuk ihsan juga ketika seorang menghadirkan pada dirinya muraqabatullah, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Sehingga ketika beribadah kualitasnya itu senantiasa ia jaga walaupun di tengah kesendirian. Dan itu adalah ihsan. Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan. Kemudian sabar pun akan menjadikan seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi amalan-amalan yang seorang mendapatkan cinta dari Allah. Bertaubat, membersihkan fisik dari kotoran-kotoran. Maka itu semua dengannya seseorang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan hatinya dengan bertaubat dan mensucikan jasmaninya dengan bertaharah. Banyak. Apalagi ikhwan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah atau sebelumnya mengamalkan perintah-perintah yang wajib. Kemudian setelahnya ia iringkan dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, maka dengannya seorang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wala in ahbabtuhu, dan apabila saya telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya adalah telinganya yang dengannya dia mendengar, dan saya adalah matanya yang dengan dia itu melihat, dan saya itu tangannya yang dengannya dia itu melangkah, dan saya itu tangan berarti menggerakkan, mengambil dan memberi. Sedangkan yang berikutnya kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan saya adalah kakinya yang dengannya dia itu melangkah. Dalam hadis qudsi ini bukan artinya Allah masuk ke dalam tubuh manusia, bukan. Artinya seseorang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga anggota tubuhnya, mata, telinga, kaki, tangan, semuanya tidaklah digerakkan kecuali dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Ini makna. Adapun yang makna keluar dari makna ini, maka dia telah melakukan makna yang salah. Apabila berdoa, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meminta perlindungan, maka perlindungannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Dan banyak kisah-kisah yang bisa kita dapatkan dari orang-orang yang demikian. Dan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah, maka penghuni langit akan cinta kepada orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil pemimpin para malaikat. Allah katakan, wahai malaikat Jibril, saya itu cinta kepada si fulan, cintailah orang tersebut. Maka malaikat Jibril memberikan pengumuman kepada seluruh penghuni langit, wahai penghuni langit, Allah cinta kepada si fulan, kalian cintailah orang tersebut. Maka seluruh penghuni langit mendoakan orang tersebut. Sehingga apa? Apabila penghuni langit cinta kepada orang ini, penghuni bumi pun mau tidak mau hatinya condong kepada orang ini. Sehingga apabila orang ini adalah orang yang alim memiliki ilmu dan dakwah kepada dakwah tauhid, materinya itu bisa jadi materi-materi yang sudah dibahas. Akan tapi yang hadir bisa jadi 5.000, 7.000, 8.000. Padahal materinya ada didapat dari majelis yang lain. Karena apa? Hati-hati manusia telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cinta terhadap orang tersebut. Kemudian pelajaran yang berikutnya, anjuran dan penggemaran dalam hadis ini supaya manusia memiliki sifat zuhud dari apa yang ada pada tangan manusia.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut sebagai sarana seseorang mendapatkan cinta manusia. Seperti yang sudah kita sebutkan, arti dari zuhud pada diri manusia, dari apa yang ada di tangan manusia, artinya tidak meminta terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Tidak kita menunjukkan rasa pengen terhadap apa yang ada pada diri manusia. Bahkan tidak juga kita membawa bahasa-bahasa kiasan yang dengannya seseorang itu memahami kita pengen terhadap apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih-lebih apabila kita paham, apabila orang itu terkadang memiliki sifat yang gak enakan. Ada gak orang yang gak enakan? Maka orang ini terkadang gak enak. Diminta ini dikasih, diminta ini dikasih, diminta ini dikasih. Walaupun dia itu butuh terhadap hal tersebut. Maka ini tidak boleh. Disebutkan contoh yang misalnya seorang minta secara langsung, bisa jadi melihat pulpen atau jam yang bagus, jam saya biasa aja, ataupun melihat sesuatu yang dengannya dia terkagum-kagum, dia langsung ngomong, berikan dong jam itu pada saya. Tuh, kamu suka nggak pada jam ini? Oh, saya senang banget. Dalam ayat ada loh, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan kecuali memberikan terhadap apa yang kalian suka. Terkadang orang kalau lagi pengen dalilnya banyak. Benar gak ya kawan? Kemudian dianjurkan tahabu. Ayo salinglah berberi hadiah sehingga kalian saling mencintai. Terkadang orang lagi pengen itu langsung menyebutkan hadis seperti demikian. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin, apabila orang yang ada di hadapannya itu jeli ataupun pinter, dihantam balik. Dia punya apa? Diminta lagi. Disebutkan lagi dalil-dalil yang sama supaya orang itu merasa bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas. Diminta secara langsung itu tidak boleh. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Dan para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk meminta. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tidak minta. Tuh bayangkan. Ada di antara sahabat yang mereka naik kuda, sabuknya ini yang biasa buat mukul tuh apa? Pecutnya jatuh. Apakah mereka ada yang lagi lalu lalang, tolong dong ambilin? Enggak. Karena ini sama aja meminta. Walaupun bukan harta. Dia turun mengambil apa yang dia mau, udah naik lagi. Karena ingat bahwasanya mereka telah berbaiat kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada mereka bahwasanya hal tersebut adalah tidak boleh. Cara yang kedua adalah dengan cara sindiran ataupun dengan bahasa kiasan dalam rangka meminta. Maka ini pun sama tidak boleh, termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak halal harta seseorang kecuali dengan hati yang baik. Tidak boleh mencuri dari harta seseorang, dari orang yang beriman dan orang kafir tidak boleh. Termasuk makna dari dengan keluasan, dengan hati yang baik, dengan dia ridho, artinya tidak boleh kita menawarkan kepada orang lain yang kita tahu orangnya itu nggak enakan. Kita tawarkan kepadanya sesuatu yang dia tidak butuh, dan kita tahu gayanya dia itu apabila kita tawarin apa saja pasti beli, walaupun dia tidak butuh. Maka yang demikian ketika seseorang melakukannya, maka itu tidak halal, termasuk harta yang haram ketika seorang berniaga dengan cara yang demikian. Begitu juga apabila kita menghadapi orang yang malu untuk menolak. Diberikan ini, tawari ini, dia tidak bisa ngomong tidak. Maka ini pun termasuk berniaga yang haram.
Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-32. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.